Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tazkia Iswa dengan NIM 21098, kelas Psikologi C Angkatan 21. Al-Babus Sanaw Fi Dikri Ahkamu Haidhihi wa Nifas wa Istihadah. Bab kedua tentang hukum-hukum haid, nifas, dan seputar dua masalah tersebut. Al-Hadis Al-Haidu Huwad damul narju lil mar'ati allati balagat tis'a sinina fa aktsara ala sabili sihati fi awqatin mahsusatin. Haid adalah darah yang keluar dari wanita yang telah mencapai usia 9 tahun atau lebih untuk kesehatannya di waktu-waktu tertentu. Wa huwa kama fil hadithi syai'un katabahu Allahu ala banati Adam. Seperti yang disebutkan dalam hadis, sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah bagi anak-anak wanita Adam. Famata ra'atil mar'atul lati balagat tis'a sinina fa aktsara daman minal farji wajaba 'alaiha antam tani'a minas sholati was-shaum. Jika seorang wanita yang telah mencapai usia 9 tahun atau lebih melihat darah pada kemaluannya, maka wajib baginya mencegah dirinya dari sholat dan puasa. Wayahrumu ala zawjiha wat'uha. Diharamkan pula bagi suaminya untuk menggaulinya. Saw'un kanat damu aswada au ahmara au asfara au bihi kudratun. Darah itu bisa berwarna hitam, merah, kuning, atau kecoklatan. Li'anna sufrata wal kudrata haidun. Sebab warna kekuning-kuningan atau kecoklat-coklatan adalah haid. Thumma inni istamarat damu yauman wa laylatan ay arba'an wa ishrina sa'atan fa aktsara tabayyana annahu damu haidin. Lalu jika darah itu berlanjut selama sehari semalam, yaitu 24 jam atau lebih, maka darah itu disimpulkan adalah darah haid. Wa inni qata'a qabla mudhiyi yaumin wa laylatin wa lam ya'ud fi muddati 15 yauman min dhuhurihi tabayyana annahu damu fasadin. Tapi jika darah itu terputus sebelum sehari semalam dan tidak keluar lagi hingga 15 hari terhitung dari mulai sejak munculnya darah itu, maka darah itu adalah darah haid. Fayajibu 'alaiha qada'u sholati lati tarakatha wa qada'u sawmi alladhi tarakathu. Maka diwajibkan baginya untuk mengganti sholat dan puasa yang ditinggalkannya. Karena haid juga puasa yang ditinggalkan karena haid juga wajib diganti. Amma idan qata'a qabla al-yawmi wal laylati walakinnahu ada fi yawmi tsani aw ma ba'dahu ila tamami 15 yawman fatakammalat bil a'idi arba'un wa ishruna sa'atan fal jami'u haidun. Namun, jika darah itu terputus sebelum sehari semalam, tetapi keluar lagi di hari kedua atau di hari berikutnya, hingga batasannya 15 hari, dan jika dijumlahkan semuanya 24 jam, maka seluruh darah yang keluar itu adalah darah haid. Bisyarti an la yazida damu ala 15 yauman. Tetapi dengan syarat darah yang keluar itu tidak lebih dari 15 hari. Wa ila
wa ila fatajri fiha ahkamu mustahadoti. Jika lebih, maka berlaku bagi darah itu hukum-hukum wanita yang mengeluarkan darah istihadah. Aqlu haidi yaumu wa laylatun ay miqdaruhuma wa huwa arba'un wa ishruna sa'atan ma'ati solid damil mu'tad. Paling sedikitnya waktu haid adalah sehari semalam. Batasannya keluar darahnya selama sehari semalam, yaitu 24 jam terus-menerus keluar darah yang normal. Bihaitsu law udi'at qudnatun aw nahwuha latalawatha. Ukurannya, jika diletakkan kapas atau yang sejenis itu pada kemaluan, maka didapati darah. Wa ghalibu sittun aw sab'un. Pada umumnya, waktu haid adalah 6 atau 7 hari. Wa aktsaruhu 15 yauman. Sedangkan yang terbanyak waktu haid selama 15 hari. Falau naqsu damu an yaumin wa laylatin aw zada ala 15 bilayaliha fahuwa istihadah. Jika darah yang keluar kurang dari sehari dan semalam atau lebih dari 15 hari dan malamnya, maka itu adalah darah istihadah. Nifas huwa damul narju akibul wiladati. Nifas adalah darah yang keluar setelah kelahiran. Wa aqallu zamani lahtutun. Paling sedikitnya waktu nifas adalah setetes darah. Wa ghalibuhu arba'una yauman. Pada umumnya, waktu nifas adalah 40 hari. Wa aktsaruhu situna yauman. Sedangkan yang terbanyak waktu nifas adalah 60 hari. Falau jawazat damu sittina yauman fahuwa istihadah. Jika darah yang keluar melebihi 60 hari, maka darah itu adalah darah istihadah. Aqullu tuhri baina haidataini 15 yauman bilayaliha. Paling sedikitnya batas waktu sucinya seorang wanita dari haid lalu bertemu haid berikutnya adalah 15 hari dan malamnya. Wala hadda li aktsarihi. Tidak ada batasan tertentu bagi waktu terbanyaknya. Falau hadat sab'an wa in qata'a damu ashron thumma ada fahuwa istihadah. Jika seorang wanita mengeluarkan darah haid selama 7 hari, lalu terputus selama 10 hari, kemudian mengeluarkan darah lagi, maka darahnya yang keluar setelah 10 hari adalah darah istihadah. Li'annahu lam yamdi bainal haidataini aqullu tuhri. Hal itu disebabkan darah yang keluar belum mencapai batas paling sedikitnya suci di antara haid yang satu dengan haid berikutnya, yaitu 15 hari. Sedangkan batas suci antara nifas dan haid yang ammatuhrul ladhi baina nifas wal haid fa aqalluhu lahdotun wallahu a'lam. Sedangkan batas suci antara nifas dan haid paling sedikitnya adalah walau sesaat. Wallahu a'lam. Istihadatu hadathun daimun. Istihadah adalah hadas yang berkelanjutan. Wa huwa damul
narju fi ghairi ayyamil haidi wa ghairi ayyami nifas au naqisu an yaumin wa laylatin fil haid, yaitu darah yang keluar di selain batas waktu haid dan nifas atau kurang dari sehari semalam di waktu haid. Wa hukmul mar'atil mastaha dhoti annaha tahiratun. Hukum bagi wanita yang mengeluarkan darah istihadah, ia dihukum suci. Fatajibu alaiha sholatu wassawm wa yajuzu li zawjiha ityanuha. Maka tetap diwajibkan baginya sholat, puasa, dan dibolehkan bagi suaminya untuk menggaulinya. Wa yajibu alaiha idza aradati sholata an taghsila farjaha wa tahshuwahu binahwi qutnatin wa ta'sibahu in lam tata'adza bihim. Diwajibkan baginya jika ingin mengerjakan sholat agar menyuci kemaluannya terlebih dahulu dan menyumbatnya dengan semacam kapas dan mengikatnya dengan kain jika tidak terganggu atau mendatangkan bahaya baginya dengan kapas dan kain pengikat itu. Wala yahjibu alaihal hashwu illa ini ihtajat ilaihi wa kanat ghayra sha'imatin fa in lam tahtaj ilaihi au kanat sha'imah. Saat ini bisa menggunakan pembalut wanita. Dia tidak diwajibkan menyumbat kemaluannya kecuali pada saat diperlukan dan tidak dalam kondisi berpuasa. Tetapi jika tidak perlu baginya menyumbat kemaluannya atau dalam kondisi berpuasa dan terganggu dengan hal itu, maka menjadi tidak wajib baginya. Au ta'ad bal yalzamu sha'imata tarkuhu. Thumma tatawaddu. Kemudian setelah itu diwajibkan baginya berwudu. Bahkan bagi wanita yang berpuasa tidak boleh menyumbat kemaluannya. Wa yakunu jami'u ma dzukira ba'da duhuli waqti. Semua kewajiban tersebut harus dilakukan setelah masuk waktu sholat. Wala budda aydan fi wudu'iha minal mawalati bi an taghsilal udwathani qabla jafafil auli. Dan diwajibkan pula dalam berwudu agar mualah, yaitu mengguyur anggota wudu yang kedua sebelum air wudu pada anggota wudu yang pertama kering, dan begitu anggota wudu yang berikutnya. Wa yajibu 'alaiha ba'dal wudu'il mubadaratu bis sholati. Diwajibkan pula baginya setelah menyelesaikan wudu agar bersegera mengerjakan sholat. Fa in ahharat li ghairi maslahati sholati wajaba 'alaiha i'adatun ghusli li farji wal hashwi wat tawsiba wal wadu'i. Jika dia mengakhirkan sholatnya karena sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan kepentingan sholat, maka diwajibkan baginya untuk membersihkan kemaluannya lagi.
menyumbatnya juga mengikatnya dan berwudu lagi. Bihilafi ma idza akhorat limaslahati sholati ka intidori jama'atin fala yajibu alaihal istinafu, kecuali jika dia mengakhirkan sholatnya atau tidak segera sholat setelah wudhu karena untuk kepentingan sholat seperti menunggu jamaah sholat, maka tidak diwajibkan baginya mengulang semua hal itu. Wa yajibu 'alaiha tajdidul isabati wat taharati likulli fardin. Diwajibkan baginya untuk memperbarui ikatan dan wudu di setiap ibadah fardu. Yahrumu bil haidi wa nifas sittatu umurul lati tahrumu bil janabati. Diharamkan bagi wanita yang haid dan nifas 6 hal yang juga diharamkan bagi orang yang sedang berhadas besar. Wahiyya sholatu wat tawaf, yaitu sholat, tawaf, wa massul mushafi wa hamluhu, menyentuh dan membaca mushaf atau Al-Quran, mushaf, wal lubthu fil masjidi, dan berdiam di masjid, wa qira'atul Qur'an biqasdil qira'ati, dan membaca Al-Quran dengan tujuan bertilawah atau membacanya atau mengharapkan pahala dari bacaannya. Wa yuzaddu 'alaiha shaw. Di samping itu bagi wanita haid terdapat tambahan hal-hal yang diharamkan. Puasa, falayah juzu laha sawmu wa hiya haidun au nufasa, yaitu tidak diperbolehkan bagi wanita berpuasa dalam kondisi haid atau nifas. Wala yasihu minha bal ta'thamu bihi, yaitu jika dilakukan maka tidak sah puasanya, bahkan berdosa. Wal mururu fil masjidi in khafit talwi yasahu biddami. Tidak diperbolehkan juga melewati masuk ke dalam masjid atau masuk ke dalam masjid walaupun berjalan ke satu arah. Jika ditakutkan mengotori masjid karena darah yang menetes. Hatta nadharu ila ma bainahuma bisyahwatin min ghairi hailin. Bahkan diharamkan memandang di antara pusar dan lututnya dengan syahwat tanpa penghalang. Fayajibu 'alaiha an tamtani'a minhu inna talabaha wa tahruba minhu idza arada tamatu'a biha fi halil haidi wan nifas. Diwajibkan baginya agar menolak jika suaminya ingin menggaulinya dan menjauh dari suaminya jika suami ingin menikmati bagian itu di saat dia dalam kondisi haid atau nifas. Qala ta'ala wa yas'alunaka 'anil mahidi qul huwa adan fa'tarilun nisa'i afil mahidi wala taqrabuhunna hatta yadhurna fa idza tatahharna
fa'tuhunna min haitsu amarakumullahu innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang haid. Katakanlah, itu adalah sesuatu yang kotor. Karena itu jauhilah istri pada waktu haid, dan jangan kamu dekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, campurilah mereka sesuai dengan ketentuan yang diperintahkan Allah kepadamu. Sungguh, Allah menyukai orang yang tobat dan menyukai orang yang mensucikan diri. Wamatan qata'at damu wa tasalat falaha tamkinuhu min dhalik. Kapanpun darah haidnya terputus, lalu ia mandi wajib, maka diperbolehkan baginya hal di atas. Wa yahrumu 'alaiha an taktiba 'alaihi fataqulu lahu inni haidu li'alla yaqrabuha. Diharamkan pula bagi wanita berdusta tentang masalah ini, lalu mengucapkan kepada suaminya, sungguh aku sedang dalam keadaan haid, agar suami tidak mendekatinya. Kama yahrumu 'alaiha an la tuhbirahu bil haidhi idza kanat haidun. Hal itu seperti diharamkannya pula bagi wanita tidak memberi kabar bahwa dia sedang dalam kondisi haid jika dia memang dalam kondisi haid. Faqad ruwiya an Rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annahu qala la'anallahu ghaisata wal mughawwisat. Diriwayatkan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah melaknat wanita al-ghasyiyah dan al-mughawwisah. Qala al-ulama'u wal ghaisatu hiya allati la tu'limu zawjaha annaha haidun liyaji'aha fayujami'aha. Berkata sebagian ulama, al-ghasyiyah adalah istilah bagi wanita yang tidak memberitahu suaminya bahwa dirinya sedang haid agar suaminya mendatanginya dan menggaulinya. Sedangkan al-mughawwisah adalah wanita yang tidak haid dan berdusta kepada suaminya dan berkata, aku sedang haid. Tanbihun, idza kanat mar'atu tahiratan minal haidhi wa nifas thumma tara'a 'alaiha ahaduhuma ba'da duhuli waqti sholati wa qad madha minal waqti zamanun yumkinuha fi'lu tilka sholati fihi walam tusalliha falwajibu 'alaiha idza tahurat min haidhiha aw nifasiha an taqsi tilka sholata. Peringatan, jika seorang wanita suci dari haid dan nifas, lalu tiba-tiba datanglah salah satu di antara keduanya, haid atau nifas, setelah masuk waktu sholat, dan telah lewat dari waktu sholat itu beberapa saat yang seharusnya memungkinkan dia untuk melakukan sholat tersebut, maka ia tidak melakukan sholat, maka wajiblah baginya setelah sucinya nanti dari haid atau nifasnya untuk mengqadha sholat yang terlewat itu. Li'annaha qad wajabat 'alaiha wa tamakkanat min fi'liha, sebab
dia telah wajib di waktu itu melakukan sholat tersebut dan memiliki waktu untuk mengerjakannya, namun tidak dilakukannya. Walam taf'alha wa hadha yusamma turuwa ma ini. Kondisi semacam ini disebut dengan istilah turuwul mani'. Turuwal mani'. Datanglah penghalang. Wa idza kanat haidun aw nufasa'a wa an qata'at damu qabla khuruji waqti sholati minas sholawatil namsi walau bi qadri lahdatin fal wajibu wa 'alaiha mubadaratu bi fi'li tilka sholati in kanal waqtu muttasi'an. Jika wanita yang haid atau nifas terputus darahnya sebelum keluar waktu sholat di antara 5 sholat fardu walaupun sebentar, maka diwajibkan baginya segera melakukan sholat tersebut jika waktunya masih cukup. Wa illa fayajibu 'alaiha qada'u tilka sholati allati in qada'at damu wa qad baqiya min waqtiha hatta qadru takbirati ihram. Jika tidak cukup, maka wajib baginya mengqada sholatnya tersebut yang pada saat darahnya terputus atau suci masih tersisa waktunya walaupun hanya tersisa untuk takbiratul ihram. Wa kama yajibu qada'u tilka sholati allati qablaha in kanat tujma'u ma'aha ta'khiron kadzuhri wal maghrib. Seperti halnya diwajibkan baginya mengqada salat tersebut, maka diwajibkan pula baginya untuk mengqada salat sebelumnya. Jika salat tersebut dengan salat sebelumnya adalah salat yang bisa dijamak takhir seperti salat duhur atau maghrib, fa in kana sholatul lati qablaha la tujma' ma'aha kal fajri wal asri fala yahbibu qada'uha bal yahbibu qada'u dzatil waqti. Jika sholat sebelumnya bukan sholat yang bisa dijamak tahir seperti subuh atau asar, maka tidak diwajibkan mengqada sholat sebelumnya, tapi hanya diwajibkan mengqada sholat yang ia tinggalkan di waktunya. Faqad wa hadza yusamma zawlul mani. Kondisi semacam ini disebut dengan istilah zawalul mani, hilangnya penghalang. Al-babu ar-rabi fi haqiqil walidina wa haqiqi zawj wa fi dzam tabaraj. Bab keempat, tentang hak-hak orang tua dan suami serta tercelanya perbuatan bersolek memamerkan kecantikan. Faslun fi huquqil walidaini. Hak-hak orang tua. Amma huququl walidaini faqad qala Allah Ta'ala wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaina ihsanan. Tentang hak-hak orang tua, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, sembahlah Allah dan janganlah kalian menyekutukannya dengan apapun, serta berbuat baiklah kalian kepada orang tua. Wa qala ta'ala wa qadha rabbuka an la ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsanan imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan kariman wahfid
lahuma janahat dhulli minar rahmati wa qul rabbi irhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan "ah", dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah, "Wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil." Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Birru aba'akum tabirrukum abna'ukum." Wa qala alaihi salatu wassalam, "Jannatu tahta aqdamil ummahati." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Berbaktilah kepada orang tua kalian, niscaya anak-anakmu akan berbakti kepada kalian." Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Surga di bawah telapak kaki ibu." Wa qala sayyiduna al-Haddad radhiyallahu anha, "Wal walidani lahum haqqul yaqumu bih. Man yattaqillaha wal mudluna wan bin nasab." Junjungan kami Al-Haddad RA berkata, "Dan kedua orang tua mereka memiliki hak yang harus ditunaikan. Bagi mereka yang bertakwa, begitu juga hak terdekat karena nasab." Wa yanbaghi lil mar'ati an ta'rifa haqqal walidain wa an taquma bibirrihima wa an la tukhalifa kalamahuma. Dan diharuskan bagi wanita untuk mengerti hak orang tua, berbakti kepada mereka, dan tidak menentang ucapan mereka. Fa innallaha jalla wa ala qad awjaba alaina imtithala li amrihima. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan kepada kita agar patuh terhadap perintah mereka berdua. Tadabbarna ayyatuhan nisa'u qawlahu jalla dzikruh. Wahai para wanita, renungkanlah firman-Nya di atas yang maha besar sebutan baginya. Wabil walidaini ihsanan, dan hendaklah berbuat baik kepada orang ibu bapa. Ai ahsinu ilal walidaini ihsanan, yakni benar-benar berbuat baik kepada mereka berdua dengan sebenar-benarnya. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka taqul lahuma uffin, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan "ah". Ai idza balagha abuka au ummuka haddal kibari fawajibun alaika ihtiramuhuma wa ijlaluhuma wa ta'addubu lahum. Maksudnya, jika ayah dan ibumu telah mencapai usia lanjut, maka diwajibkan bagimu untuk menghormati dan mengagungkan mereka berdua, serta berada di hadapan mereka berdua. Ila haddi an la taqula lahuma uffin. Bakti itu sampai pada batasan tidak diperbolehkan mengucapkan "ah". Ay la tantiq amamahuma hatta bimithli hadhil kalimatil lati tadullu ala
tadajjuri. Maksudnya tidak mengucapkan di hadapan mereka berdua kata-kata seperti yang dicontohkan di atas yang menunjukkan bosan atau gerutu. Wala tanharhuma la tazjarhuma bal ta'addab lahum. Dan janganlah engkau membentak keduanya, yakni jangan kau bentak mereka berdua, akan tetapi beradablah kepada mereka berdua. Wa qul lahuma qawlan kariman ay idza khatabtahuma fa khatibhuma bil kalamil hasanil ladzi tuhibbu an yukhatibaka bihi auladuka. Dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik-baik. Maksudnya, jika kau berbicara kepada mereka berdua, maka berbicaralah dengan perkataan yang baik, perkataan yang kamu inginkan anak-anakmu nantinya berbicara kepadamu dengannya. Wa ihfidh lahuma janaha dhulli minar rahmati ay tadhallail lalli walidain. Dan jadilah kau memaklumi mereka sebagai rahmatmu kepada mereka berdua, dan ingatlah rahmat mereka berdua kepadamu. Wa hawwin nafsaka indahuma rahmatan bihima. Dan juga belas kasih mereka berdua kepadamu saat kau waktu masih kecil. Wa dhkur rahmatahuma bik. Dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil. Wa syafaqatahuma alaika wa anta fis sighari. Wa qul rabbir rahmatuhuma kama rabbayani shaghira. Wa takfi hadhil wayatu dalilan li syarafil walidaini wa'adhimi haqqihima ala auladihim. Ayat ini cukup sebagai dalil atas kemuliaan orang tua dan besarnya hak mereka berdua yang harus dipenuhi oleh anak-anak mereka. Wa tafakkarna fi ma'na qawlihi sallallahu alaihi wasallam. Biru aba'akum tabirukum abna'ukum. Renungkanlah makna sabda beliau sallallahu alaihi wasallam. Berbaktilah kepada kedua orang tua kalian, maka anak-anak kalian akan berbakti kepada kalian. Ai innakum idza qumtum bi birri abaikum yarzuqumullahu auladan yaqumuna bibirrikum. Maksud dari sabda ini, jika kalian mendirikan kewajiban berbakti kepada kedua orang tua kalian, maka Allah akan memberikan rezeki kepada kalian, anak-anak yang akan mendirikan kewajiban berbakti kepada kalian. Wahi anallaha ta'ala yutillu umrah. Siapa di antara kalian yang berbakti kepada ayah dan ibunya, maka dia akan mencapai 4 kabar gembira ini yang dikabarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa yarzuquha Allahu auladan ya'ishuna wa yaqumuna bibirriha kama qamat bibirri walidayha. Kabar itu adalah Allah akan memanjangkan umurnya. Allah akan memberikan rezeki kepada anak yang hidup dan mendirikan bakti kepadanya seperti dia dulunya berbakti kepada kedua orang tuanya. Wa fawqa hadza kullihi ridwanu rabbiha wa khaliqiha anha.
serta di atas semua ini dia akan mendapat ridha Tuhan dan penciptanya. Faqad warada 'anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam annahu qala ridallahi fi ridallah walidaini wa sakhatullahi fi sakhatil walidaini. Telah diriwayatkan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau bersabda, ridho Allah terdapat pada ridho kedua orang tua dan murka Allah terdapat pada murka kedua orang tua. Waruwiya anillahi ta'ala annahu qala. Diriwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa dia berfirman, Man asbaha muradinya li musjidan li walidayhi fa ana anhu sahitun wa man asbaha mushitan li murdiyan li walidayhi fa ana anhu radi. Barang siapa bangun di pagi hari kemudian melakukan perbuatan yang mendatangkan ridhoku, namun dia menjadikan kedua orang tuanya murka, maka aku menjadi murka kepadanya. Dan barang siapa bangun di pagi hari, melakukan perbuatan yang mendatangkan murkaku, namun dia menjadikan kedua orang tuanya ridho, maka aku menjadi ridho kepadanya. Hal tuhibbu ihdakunna ayyas khatallahu alaiha wa alla yubarroha awladuha. Apakah seorang di antara kalian ingin mendapat berkah Allah dan anak-anak yang tak berbakti? Fa idza kuntunan kadzalika fala taradhaina bidzalik. Jika kalian dalam kondisi seperti itu, maka janganlah kalian rela kepada diri kalian. Fabadirna ila ihtirami walidaini. Bersegeralah menghormati kedua orang tua kalian. Wa imtithali amrihima wal ihsani ilaihima. Menaati perintah mereka berdua. Wa taqdimihima fil bir. Berbuat baik kepada mereka berdua. Wassilati. Menjaga silaturahmi, wal ma'rufi 'alan nafsi wal auladi min ghairi minnati 'alaihima. Dan berbuat baik kepada diri sendiri, anak dan selain mereka berdua. Wala istithqali lahum. Serta tidak merasa berat dalam melakukan perintah mereka berdua. Wahdharna kullal hadri an yagwi yakunna iblisu fatuhalifnahuma. Berhati-hatilah kalian dari iblis yang menyesatkan sehingga kalian mengingkari perintah mereka berdua, sebab durhaka kepada kedua orang tua termasuk dosa besar. Fa inna uquqal walidaini minal kabair. Tidakkah kalian mendengar sabda beliau Shallallahu Alaihi Wasallam? Tidakkah kalian mendengar sabda beliau Shallallahu Alaihi Wasallam? Dosa yang terbesar ada 3: menyekutukan Allah, durhaka kepada Ama sami'tuna qawlahu alaihi salam. Dosa yang dan kesaksian palsu. Akbarul kabari salasun isroku billahi. Begitu pula sabda beliau yang lain. Ada 3 orang yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari surga premium. Dari surga premium arak,
wa uququ wal walidaini wa syahadatul zuri wa qawluhu fil hadithi akhari thalathatun harrama Allahu tabaraka wa ta'ala alaihimul jannata mudminul khamri wal aquli walidayhi wat dayyuthul ladzi yukirul khabatha fi ahlihi. Begitu pula sabda beliau Shallallahu Alaihi Wasallam yang lain, ada 3 orang yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari surga: premium arak, pendurhaka kepada orang tua, dan dayyut, yaitu suami yang membiarkan keburukan pada istrinya. Wa'lamna anna birral walidati ad'afu birril walidi kama warada fil hadathi qala sayyiduna al-habibu Abdullahil Haddadu radhiyallahu anhu fin nasahihi wa la'alla sababa fi dhalika ma tuqasihil walidatu min ta'abil hamli wa masyaqqatil wad'i wa ma'unati radha'i wa tarbiyati wa mazidil hanani wasyafaqati wallahu a'lam. Ketahuilah bahwa berbakti kepada ibu berlipat ganda dari berbakti kepada ayah, seperti yang diriwayatkan dalam hadis Al-Habib Abdullah Al-Haddad berkata dalam kitab An-Nasa'i, boleh jadi semua itu dikarenakan rasa lelah saat hamil dan kesulitannya yang dirasakan oleh ibu, perjuangannya yang berat saat melahirkan, menyusui dan mendidik, serta kelembutan dan rasa iba yang lebih pada ibu. Wallahu a'lam. Wa qad qala rajulun lin-nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, man ahaqqu nasi bi husni suhbati ay bi bizi wa sillati. Faqala Allahu sallallahu alaihi wasallam, ummuka qala thumma man qala ummuka qala thumma man qala ummuka qala thumma man qala abuka. Seseorang telah bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, siapakah manusia yang paling berhak atas persahabatanku yang baik? Maksudnya berhak atas baktiku dan aku sambung silaturahmi dengannya. Beliau SAW menjawab, ibumu. Dia bertanya lagi, lalu siapa? Beliau SAW menjawab, ibumu. Dia bertanya lagi, lalu siapa? Beliau SAW menjawab, ibumu. Dia bertanya lagi, lalu siapa? Beliau SAW menjawab, ayahmu. Wa kama yajibu 'alal insani an yabirrahuma fi hayatihima kadzalika yanbaghi lahu an yabirrahuma ba'da wafatihima wa dzalika bid-du'a'i wal istighfari lahuma wa biqada'i duyunihima wa tanfidhi wasayahuma wa basolati arhamihima wa asdiqaihima wa ahli wa mawaddatihima. Fadzalika kulluhu min tamami birri kama waradat bihil ahadith wa fid dunya ilil mayyit wa fil istighfari lahu wa tasadduqi anha
naf'un lahu kathirun. Seperti halnya diwajibkan bagi manusia untuk berbakti kepada mereka berdua di saat mereka hidup, maka diperintahkan pula baginya untuk berbakti kepada mereka berdua setelah wafat. Hal itu dengan cara berdoa, memohonkan ampun bagi mereka berdua, melunasi utang-utang, menunaikan wasiat, menyambung tali silaturahmi dengan kerabat mereka, berbakti kepada sahabat-sahabat mereka, dan orang-orang yang dekat dengan mereka. Semua itu merupakan kesempurnaan dalam berbakti seperti yang disebutkan dalam hadis. Selain itu, berdoa bagi mayit, beristighfar dan sedekah baginya, memberikan manfaat yang besar bagi mayit. Fayanbaghi lil insani an la yaghfula an dhalika fi haqqi walidayhi khususan wa fi haqqi ghairihum minal aqaribi wa dhawil huquqi alaihi wal muslimina umuman. Hendaklah manusia tidak lalai dari semua hal di atas, khususnya mengenai hal-hal kedua orang tua. Begitu juga hak-hak selain orang tua seperti kerabat dan orang-orang yang berada dalam tanggungannya serta orang-orang Islam. Faslu fi hakiki zaujah. Hak-hak suami. Qala Allah Ta'ala, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Fassolihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallahu wallati takhafuna nusyuzahunna fa'iduhunna wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhunna fa'in ata'nakum fala tabghu 'alaihinna sabilan innallaha kana 'aliyyan kabira. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, laki-laki atau suami itu pelindung bagi perempuan atau istri, karena Allah telah melebihkan sebagian mereka atau laki-laki atas sebagian yang lain atau perempuan. Dan karena mereka laki-laki telah memberikan nafkah dari hartanya, maka perempuan yang soleh dan mereka yang taat kepada Allah dan menjaga diri ketika suaminya tidak ada, karena Allah telah menjaga mereka. Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz atau tidak patuh, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka. Tinggalkanlah mereka di tempat tidur, yaitu pisah ranjang, dan kalau perlu pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh Allah Maha Tinggi, Maha Besar. Qala Syai'u Muhammadu Aminil Qurdiyu fi kitabi Irsyadu Muhtaji lihuquqi azwaji ba'dal istishhadi bihadihil ayatil karimati wa dzikrihi sababa nazuliha. Al-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i ayyaqumuna 'alaihinna fiyamal wulati 'ala ar-ra'iyati farrajulu yaqumu bima salihil mar'ati wattadbir watta'dib wa yajtahidu fi hifdih. Syekh Muhammad Amin Al-Qurdi di dalam kitabnya Irsyadil Muhtaj li Huquqil Azwaj berkata, setelah menyebutkan ayat di atas dan sebab-sebab turunnya ayat tersebut, laki-laki itu pelindung bagi perempuan, istri. Maksudnya, laki-laki itu melindungi mereka, para wanita, selayaknya pemimpin melindungi rakyatnya. Laki-laki hendaklah melaksanakan tugasnya, melakukan hal-hal yang diperlukan untuk kebaikan istrinya, memiliki rencana dalam hidup, mengajarkan adab, dan bersungguh-sungguh dalam menjaganya. Walamma athbatal qiyama 'alan nisa'i lirrijali bainas sababa
yafni ahaduhum wahbi wathani kasbi wa qad dzakaral awla biqaulihi bima faddalallahu ba'dahum ala ba'din ay anna allaha faddalar rijali ala nisa'i bi umur min hazi daqul aqli wattini wa husnu tadbir wa mazidul quwwati fil a'mal wat tu'ati wa iqamati sya'ar. Ketika laki-laki diperintahkan melindungi wanita, maka Allah menjelaskan sebabnya dalam dua hal. Pertama, wahbi atau kelebihan yang diberikan tanpa usaha. Dan yang kedua, kasbi atau kelebihan yang muncul melalui ikhtiar. Tentang kelebihan yang pertama tersebut, Allah menyebutkannya dalam firman-Nya. Karena Allah telah melebihkan sebagian mereka atau laki-laki atas sebagian yang lain atau perempuan. Maksudnya, sesungguhnya Allah melebihkan laki-laki atas wanita dalam beberapa hal. Di antaranya, kelebihan dalam akal dan agama, merencanakan sesuatu dengan baik, memiliki kelebihan pada kekuatan dalam amal perbuatan, ketaatan, mendirikan ritual ibadah, kekuasaan, kesaksian, kewajiban. Wal biladi wasyahadah wa wujubul jihadi wal jumu'ati. Dalam berjihad, dalam melaksanakan salat Jumat. Wa ziyadatun nasibi fil mirathi wa ilaiha intisab. Thumma dzakara tsani biqaulihi wa bima anfaqu min amwalihi. Ay bisababin ma akharaju fi nikahihinna min amwalihim fil muhuri wan nafaqat thumma qasamahunna ala fismaini fa'akara awla biqaulihi fassalihatu minhunna qanitatun ay muti'atun li azwajihinna hafizatun lil ghaib ay lima yajibu alaihinna hifdhuhu fi hali ghaibati azwajihinna minal buyuti wa furuji wal amwali. Qala sallallahu alaihi wa alihi wassalam, khairun nisa'i imra'atan intadharta ilaiha sarratka wa in amartaha ata'atka wa in ibta anha hafidhatka fi malika wa nafsiha. Thumma talal ayata rawa'u Abu Dawud Tayalisiyu wa Ibnu Abi Hatim. Tambahan baginya dalam pembagian harta warisan dan nasab kembali kepadanya. Sedangkan kelebihan yang kedua disebutkan dalam firman-Nya dan karena mereka laki-laki telah memberikan nafkah dari hartanya. Maksudnya, disebabkan apa yang mereka keluarkan dari harta mereka untuk mahar dan nafkah keluarga. Lalu Allah membagi mereka atau kaum wanita menjadi dua. Pertama disebutkan dalam firman-Nya, maka perempuan-perempuan yang soleh dari kalangan wanita, yang taat kepada Allah, yaitu wanita yang taat kepada suami mereka dan menjaga diri ketika suaminya tidak ada. Maksudnya diwajibkan bagi wanita menjaganya di saat suaminya tidak ada di tengah mereka, yaitu menjaga rumah, kehormatan dan hartanya. Nabi SAW bersabda, sebaik-baik wanita adalah jika kau melihatnya, maka ia akan menjadikanmu bahagia. Jika kau memerintahkannya, maka ia akan menaatimu. Jika kau tidak ada di antara mereka, maka ia akan menjagamu dalam harta dan dirinya. Lalu beliau membaca ayat di atas. Hadis riwayat Abu Dawud At-Tayalisi dan Ibnu Abi Hatim. وذكر القسم الثاني بقوله والآتي
takhafunna ay tadunnuna nusyuzahunna ay isyahahunna an ta'atil azwaji fa idza taharat minhunna matunnusyuzi fa'iduhunna ay khawifuhunna uqubatallahi ta'ala bilqawli ka'an taqula laha ittaqillaha wa khafihi wa fa inna li alaika haqqan warji'i amma anti alaih wa'lami anna ta'ati faradun alaika. Lalu Allah menjelaskan kelompok wanita yang kedua dalam firman-Nya, perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan, maksudnya kamu menduganya akan nujus atau tidak patuh, yaitu kemaksiatannya yang merupakan ketidaktaatan terhadap suami. Jika tampak pada mereka tanda-tanda nujus, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, yakni jadikanlah mereka takut terhadap hukuman Allah dengan ucapanmu, seperti ucapanmu kepadanya atau istri. Bertakwalah kepada Allah dan takutlah kepadanya. Sesungguhnya aku memiliki hak atas dirimu. Kembalilah kepada tanggung jawabmu. Ketahuilah, sesungguhnya taat kepadaku diwajibkan kepada dirimu. Fa illam yu'athir fiha al-wa'du wa asarra ala dhalika fa'ujuha wa huwa qawluhu ta'ala wajuruhunna fil madaji'i ay i'taziluhunna fi firashin akhara fa illam yarji'na bil hijrani fakhawifuhunna wa idribuhunna darban ghaira mubarrihin wa huwa alladhi la yaksiru ghadman wa la nashihnu udwan fa in ata'nakum bitarkin nusyuri fala tabghu alaihinna sabilan ay la tatlubu tariqan ila ta'addi alaihinna wa dhulmihinna innallaha kana aliyan kabiran fahdharuhu an yu'aqibakum in dhalamtumuhun fa inna aqdaru alaikum minkum ala man tahtal aidikum in sahamulla khasra. Jika nasihat itu tidak berbekas di dirinya dan ia terus-menerus dalam kemaksiatannya, maka tinggalkanlah ia di tempat tidur seperti yang disebutkan dalam firman Allah. Tinggalkanlah mereka di tempat tidur atau pisah ranjang, yaitu jauhilah mereka dengan cara engkau tidur di tempat tidur lain. Jika dengan cara dijauhi mereka tidak kembali sadar, maka jadikanlah mereka takut. Dan kalau perlu, pukullah mereka, yakni dengan pukulan yang tidak keras, maksudnya pukulan yang tidak mematahkan tulang atau berbekas di anggota badan. Tetapi jika mereka menaatimu, maksudnya meninggalkan perbuatan nujus, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya, yaitu janganlah kalian mencari jalan untuk menganiaya dan menzaliminya. Sungguh Allah Maha Tinggi, Maha Besar. Sebab itu berhati-hatilah dari hukumannya jika kalian berbuat zalim kepada mereka. Dia Allah yang Maha Kuasa ke atas kalian, pada diri kalian sendiri juga ke atas orang-orang yang di bawah kuasa kalian. Selesai ringkasan di atas. Fa'lamna ayyatuhan nisa'u anna haqqaz zawji ala zawjatihi min a'dhamil huquqi. Faqad rawal Tirmidhiyu anhu sallallahu alaihi wa alihi wasallam annahu qala law amartu ahadan an yasjudu li ahadin la amartu mar'ata antas
juda li zawjiha kinayatan an idhami haqqihi alaih fal wajibu alaikunna qiyamu jihukukil azwaji litafurna bithawabil kathir. Faqad rawal Ahmadu wa ibnu Hibbana wa Tabraniyu bi alfatim mutaqaribatin an Anasin sibni Malikin radhiyallahu anhu qala Rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam al mar'atu idan sholatu hamsaha wa somat syahraha wa hafidhat farjaha wa atta'at zawjaha tadkhulu min ayyi babin sya'at min abwabi jannat. Ketahuilah wahai para wanita, sesungguhnya hak para suami atas istrinya termasuk hak yang sangat besar. Telah diriwayatkan dalam Sunan At-Tirmidzi bahwa beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, andai kata aku memerintahkan seseorang untuk bersujud kepada orang yang lain, maka pastilah aku akan memerintahkan seorang istri agar bersujud kepada suaminya. Sabda ini merupakan kiasan akan besarnya hak seorang suami terhadap istrinya. Maka diwajibkan bagi kalian para wanita agar mendirikan hak-hak suami agar kalian dapat mencapai kesuksesan dengan pahala yang banyak. Telah diriwayatkan oleh Ahmad bin Hibban dan At-Tabrani dengan lafaz yang berbeda. Dari Anas bin Malik, R.A. mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seorang wanita jika melakukan sholat 5 waktu, melaksanakan puasa di bulannya Ramadan, menjaga kemaluannya dan taat kepada suaminya, maka ia masuk ke pintu-pintu syurga dari pintu manapun yang diinginkannya. Wa qala Abdurrahmani ni Aufin, al-mar'atu sholihatu khairun min alfi rajulin ghairi sholihin. Wa uyyuma imra'atin khadamat zawjaha sab'ati ayyamin uliqa anha sab'ata abwabi nari wa futihat laha thamaniyah abwabil jannati tadkhulu min ayyiha sya'at bighairi hisabin. Wa qala yastaghfiru lil mar'atil mutti'ati zawjaha tayru fiha wa'i wal hitanu fi ma'i wal malaikatu fis sama'i wasyamsu wal qamar madamat fi ridha zawji jiha. Abdurrahman bin Auf berkata, wanita yang soleh lebih baik daripada 1000 laki-laki yang salih. Siapapun wanita yang berkhidmat bagi suaminya selama 7 hari, maka ditutup baginya 7 pintu neraka dan dibukakan untuknya 8 pintu surga. Ia masuk ke pintu manapun yang ia inginkan tanpa hisab, tanpa diperhitungkan. Beliau juga berkata, bagi wanita yang taat kepada suaminya, akan beristighfar untuknya burung yang ada di udara, ikan-ikan di air, malaikat di langit, serta matahari dan bulan, selama ia berada dalam ridha suaminya. فإحرصنا كل الحرص على ما يرضي الزوج فإن التهاون بحق الزوج موجب للإثم الكبير فقد روي عن طلحة بن عبد الله رضي الله عنه أنها قال أيما imra'atin kalahat fi wajahi zawjiha fatadkhilu alaihi amma fahiya fi sakhasilah
ila anta haka fi wajhi zawjiha. Maka bersungguh-sungguhlah kalian melakukan sesuatu yang diridhoi suami. Sesungguhnya meremehkan hak suami menyebabkan dosa yang besar. Telah diriwayatkan Hak Suami bin Abdullah radhiyallahu anha berkata, siapapun wanita yang bermuka masam di hadapan suaminya hingga menyebabkan gundah suaminya, maka ia berada dalam murka Allah hingga ia tertawa di hadapan suaminya. Diriwayatkan bahwa Ibnu Asakir bin Adi mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah seorang wanita berkata kepada suaminya, aku tidak pernah melihat kebaikan darimu, kecuali Allah akan menghapus amalnya selama 70 tahun walaupun ia puasa di siang hari dan bangun di malam hari atau sholat malam. Wa an takuna muqbilatan ala sholati wassiyami mafruwadhaini illa waqta haidin aw nifas wa an takuna qani'atan min zawjiha wa bima razaqahu Allahu ta'ala qala aktura wa qadimatan haqqahu ala haqqi nafsiha wa sairi aqariha mushfiqatan ala auladihi wa in kanu min ghairiha barratan bihim khadimatun lahum muhafidhatun lisatri alaihim wasiratal lisani anis sabi wal ghiyati wan namimati qalilata muraji'atin zawji katimata li asrarihi. Hendaklah dia selalu mengerjakan sholat dan puasa yang diwajibkan baginya kecuali di saat haid dan nifas. Begitu juga hendaklah dia menerima merasa cukup atas rezeki dari suaminya yang berasal dari Allah, baik jumlah yang banyak ataupun sedikit. Dia harus mendahulukan hak suaminya atas hak dirinya dan hak seluruh kerabatnya. Belas kasih kepada anak-anak suaminya walaupun mereka bukan anak-anaknya. Ia harus berbakti dan melayani mereka dan menjaga untuk melindungi mereka, menahan lisannya dari mencaci maki, menggunjing, dan mengadu domba. Tidak sering mengoreksi suami dan menyimpan rahasia-rahasianya. Wa mimma yutlabu minha aidan tazawiyun wat tatayyub li zawjiha wa muqabalatuhu bil bishri wal inbishati wa an taqwa ma bikulli hidmatin fittari taqdiru alaiha faqad ruwiya an Asma'a binti Abi Bakrin Siddiqi radhiyallahu anhu anha qalat tazawwajtu Zubaira wa ma lahu fil ardi min malin wala mamlukin wala syai'in khairu farasihi wan nasihihi kuntu a'lifu farasahu wa akfihi mu'natahu wa asusuhu. Begitu juga termasuk hal-hal yang diharuskan bagi istri adalah berhias dan mengenakan wewangian untuk suaminya, serta menyambutnya dengan wajah yang ceria dan menyenangkan. Berkhidmat melayani kepentingan rumah sekuat tenaga. Diriwayatkan bahwa Asma binti Abu Bakar Asy-Siddiq RA berkata,
Aku menikah dengan Az-Zubair pada saat itu ia tak memiliki tanah, harta, budak, atau apapun, kecuali hanya kuda dan untanya. Setiap hari aku memberi makan keduanya dan mencukupi keperluannya, serta memeliharanya. Aku juga menumbuk biji kurma untuk untanya, memberinya makan dan menimba air, serta menjahit embernya yang besar, terbuat dari kulit. Aku juga menggiling gandum dan mengadoni. Aku memikul kurma di atas kepalaku hingga menempuh perjalanan 2/3 farsak. Itu berlangsung terus hingga ayahku Abu Bakar As-Siddiq memberikan kepadaku seorang pembantu, lalu menggantikanku dalam pemeliharaan kuda seakan-akan dia Abu Bakar As-Siddiq telah memerdekakanku. Wa ma ahsana ma qalahul fazariyu la binatihi inda zifafiha wa huwa yabunayatu innaki kharajti minal ushilladhi fihi darajti wa surti ila firashin la ta'rifinahu wa qarinin la ta'lafinahu fakuni lahu aradon yakun laki sama'an wa kuni lahu mihadan yakun laki imadan tastanidina ilaih wa kuni lahu amatan yakul laki habdan wala tulihi alaihi fi syai'in fayaqlaki wala taba'adi anhu fayansaki inna'a anki biqabsin wa haibatin fab'idi anhu wahfadhi anfahu wa sam'ahu wa ainahu fala yashummu minkil illa tiban wala yasma'u minki illa hasanan wala yanduru minki illa jamilan. Betapa indahnya ucapan Al-Fazari kepada anak wanitanya di malam pernikahannya. Wahai putriku, kau keluar dari tempat tinggalmu yang kau hidup di dalamnya dan kau akan berada di tempat tidur yang kau tidak mengenalinya, serta bersama teman-teman yang asing bagimu. Jadilah kau seperti tanah, maka ia akan menjadi langit bagimu. Jadilah kau hamparan, maka ia akan menjadi tiang tempat kau bersandar. Jadilah kau budak wanitanya, maka dia akan menjadi budak lelakimu. Janganlah kau banyak meminta kepadanya atas sesuatu, maka ia akan marah kepadamu. Jangan kau berjauhan darinya, maka ia akan melupakanmu. Jika ia menyendiri darimu, maka karena gundah dan wajahnya penuh keseriusan, maka menjauhlah darinya. Jagalah hidung, telinga, dan matanya, hingga ia tidak menghirup aromamu kecuali wangi, tak mendengar darimu kecuali yang baik, dan tak memandangmu kecuali cantik. Fa'alaikunna ma'syaron nisa'i bil muhafadati ala hadhil adabi syarifati wala taghfulna an qawlihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam idza da'a rajul imra'atu ila firashihi falam ta'tihi fabata ghadbana 'alaiha la'anat hal malaikatu hatta tusbihu rawahul Bukhariyu wa Muslimun. Hendaklah kalian, wahai para wanita, menjaga adab-adab yang mulia ini. Janganlah kalian melalaikan sabda beliau Shallallahu Alaihi Wasallam jika seorang lelaki memanggil istrinya agar ke tempat tidurnya, namun ia tak datang, hingga ia suami mengarah kepadanya istri, maka para malaikat akan melaknatnya hingga subuh. Allahu ta'ala wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrujna tabarrujal jahiliyatil
ula wa aqimna sholata wa atina zakata wa ati'na allaha wa rasulahu wa qala jalla dzikruhu wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfadna furujahunna wa la yubdina zinatahunna ima dhahara minha wal yadrina bi khumuri bihinna ala juyud bihinna wala yubdina rinatahunna illa libu'ulatihinna. Ayat. Kecaman terhadap bersolek dan ajakan menundukkan pandangan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah dahulu. Dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan taatilah Allah dan Rasulnya. Dia Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman agar mereka menjaga pandangannya, memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya atau auratnya kecuali yang biasa terlihat. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya dan janganlah menampakkan perhiasannya atau auratnya kecuali kepada suami mereka. Yajibu alaikunna ma'syaran nisa'i an tumathilna kalamallahi jalla wa ala fa innahu yaqulu waqarna fi buyutikunna bima'na lazina buyutakunna fa inna izal mar'ati wa syarafaha mulazamatuha maskanaha. Diwajibkan bagi kalian wahai para wanita agar mematuhi firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia berfirman, dan janganlah kamu tetap di rumahmu. Maknanya, hendaklah kamu tetap di rumahmu. Maknanya, tinggallah kalian di rumah kalian, karena sesungguhnya kebesaran dan kemuliaan seorang wanita terletak pada menetapnya mereka di rumah mereka. Sebab itu Rasulullah SAW bersabda, seorang wanita tidak memiliki hak untuk keluar dari rumahnya kecuali jika dalam kondisi darurat dan tidak memiliki hak di jalan kecuali di tepinya. Wal aula bil mar'ati wal ahsanu laha an tamkutha fi baitiha wa la tahruj minhu illa inda darurati wal hajati syadidati fa fi mulazamatil buyuti kullu khairin wa karamatil lin nisa'i fa innal mar'ata auratun yastashrifuhal syaitanu idha kharajat min baitih. Wa qad rawa Tabrani bi isnadin hasanin anin nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam anhu qala an-nisa auratun wa innal mar'ata la tahruju min baitiha wa ma bima ba'sun fayastashrifuha syaitan fayaqulu innaka la tamurrina ala ahadin illa a'babatihi wa innal mar'ata latalbasu thiyabaha fayuqalu lahu aina turidina. Paling utama dan baik bagi seorang wanita ialah tinggal di rumahnya dan tidak keluar kecuali dalam kondisi darurat dan keperluan yang mendesak. Dalam berdiam di rumah terdapat kebaikan dan kemuliaan bagi wanita. Wanita adalah aurat yang selalu diikuti setan di saat dia keluar dari rumahnya. Telah diriwayatkan oleh At-Tabrani dengan sanad
yang hasan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wanita adalah aurat. Sesungguhnya seorang wanita keluar dari rumahnya untuk keperluan yang tidak penting, lalu ia diikuti oleh setan. Lalu beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya kalian wanita tidaklah melewati seseorang kecuali kalian menjadikannya kagum. Sesungguhnya seorang wanita akan mengenakan kainnya lalu ditanyakan kepada mereka, kau ingin kemana? Lalu ia menjawab, aku ingin menjenguk orang sakit atau menghadiri jenazah atau sholat di masjid. Padahal tidak ada yang lebih baik bagi wanita dalam menyembah Tuhannya seperti ia menyembahnya di rumah. Fala yajuzu nadharu mar'ati li syai'in minar rajuli wa dzalika lima dzukira walin anna qasdaha minhu kaqasdihi minha fa'lamna dzalika wa'lamna bihi tafuzna insyaallahu ta'ala bil khairi wal karamati wal tahdharil mar'atu aidan min kashfi auratiha bi khadratin nisa'i wa auratul mar'ati 'indan nisa'i muslimati ma baina suratiha wa rukbatiha wa 'indal kafirati yajibu an tastura jami'a badaniha illa ma yabdu indal mihnat. Tidak diperbolehkan seorang wanita memandang sesuatu dari laki-laki asing disebabkan hal-hal yang telah tersebut di atas, karena keinginannya seorang wanita memandang laki-laki sama seperti keinginan lelaki memandangnya. Ketahuilah hal ini dan amalkanlah, maka kalian akan mencapai kesuksesan dengan kebaikan dan kemuliaan, insya Allah. Hendaklah seorang wanita berhati-hati pula dari menyingkapkan aurat di depan wanita yang lain. Aurat seorang wanita di hadapan wanita muslimah yang lain adalah antara pusar dan kedua lututnya. Sedangkan jika di hadapan wanita yang kafir, diwajibkan baginya menutup seluruh tubuhnya, kecuali bagian yang biasa tampak menurut kebiasaan dalam suatu daerah. Syuratiha wa rukbatiha inda ahadin minan nisa'i walau kanat ummuha au bintaha au ukhtaha au khadimataha fa inna dhalika haramun kama la yajuzu laha an takshifa min badaniha inda nisa'il kafirati siwa ma yabdu indal mihnat wallahu a'lam. Tidak diperbolehkan seorang wanita menyingkap auratnya di antara pusar dan kedua lututnya di hadapan wanita lain, walaupun ibu, putri, saudari, atau pembantu wanitanya. Hal itu adalah perbuatan yang haram. Semua itu seperti diharamkan baginya menyingkapkan sebagian tubuhnya di hadapan wanita kafir, kecuali hal-hal yang biasa tampak menurut kebiasaan di suatu daerah. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.